Oke, kembali lagi dengan aku. Ini adalah video part 2 dari tutorial cara mengerjakan soal MyUp Accounting. Yang belum nonton part 1-nya bisa ditonton dulu. Tadi kita udah selesai di nomor 3 ya. Kita tadi udah sampai nomor 3. Sekarang kita bakalan lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini udah masuk ke transaksi-transaksi yang ada di bulan Januari yang harus kita input di MyUp. Langsung aja kita ke yang tanggal 3 Januari 2016. Di sini ada purchase. Caranya adalah klik purchase, enter purchase. Langsung aja kita isikan informasinya sesuai dengan yang di soal ya. Supplier lesson, termnya net 30 udah bener. Teksnya ini kalau misal di soal itu include, berarti teksnya ditik. Kalau misalnya exclude, berarti diantik gitu. Nah, kita lihat di soalnya itu exclude, berarti ini diantik. Kemudian purchase-nya itu P16, tanggalnya itu 3 Januari 2016. Untuk supplier invoice-nya itu CL16. Oke. Nah, kita harus mampir ke layout dulu. Untuk apa? Untuk ngerubah. Jadi di soalnya itu dia service atau barang. Dia jual service atau barang, atau dia beli service atau barang. Nah, di soalnya itu kan dia barang ya, per pack ini barang, berarti kita pilihnya yang item. Kalau service ya kita pilih service, kalau item berarti kita pilih item. Kalau barang berarti kita pilih item. Berarti ini adalah item, klik OK. Kemudian kita masukin ada 20, item numbernya itu ada RS, price nya itu 810.000, jobnya ada C, teksnya itu VAT, yang kedua itu 20 juga, item numbernya itu DL, untuk harganya itu 400.000, jobnya sama ya, si construction. Kemudian teksnya itu VAT juga, kemudian ada 20, ada ST, untuk harganya itu 800.000. Oke, untuk kategori, biasakan ngisi kategori itu yang terakhir, biar nggak ada yang kelewat. Kategorinya CLP. Kalau udah bener, klik record. No. Kalau udah bersih, berarti udah bisa kita cancel. Nah, selanjutnya kita ke tanggal 5, raise purchase service. Caranya masih sama, purchase, enter purchase. Suppliernya siapa? Kita isikan di situ tadi tertera Rihau. Jamnya itu COD. Oke. Teksnya itu include, berarti ini titik. Untuk PO numbernya itu P16 2. Selanjutnya untuk date-nya itu 5 Januari 2016. Supplier invoice-nya ada RE 16.002. Nah, kita mampir ke layout dulu, selalu mampir ke layout. Karena dia purchase service, berarti ini kita ganti jadi service. Di description-nya terserah sebenarnya kalian mau ngisi apa. Di sini aku bakalan isi raise purchase service. Raise purchase service. Oke.
Kalau udah, account-nya itu account-nya itu 61700. Oke, account-nya itu yang ini 61700. 61700 kita use. Untuk amount-nya itu 2.200.000. Untuk job-nya kita ada service, teksnya itu VAT. Oke, udah bener. Selanjutnya ada kategorinya ada YGK. Oke, kita cek lagi apakah udah bener. Kalau udah bener, langsung kita record. Udah bener, cancel. Nah, ini kan transaksinya COD ya, berarti kita perlu melakukan pencatatan dari transaksi ini, karena kan belum dibayar ya, belum ada pembayaran karena transaksinya COD. Cara pencatatannya itu caranya ke purchase, kemudian pay bill. Nah, pay bill-nya ini mau dikemanain, mau dibayar kemana? Jawabannya ada di sini, from petty case, payment to Rehab from petty case, berarti dari petty case, berarti ini check account-nya diganti sama petty case. Oke, suppliers-nya tadi Rehab, check number-nya itu D 16, tanggalnya itu 5 Januari, total pembayarannya berapa? 2.200.000. Oke. Di sini tertulis for bill 5 Januari. Berarti pembayaran 2.200.000 ini untuk bill pada 5 Januari. Nah, di sini kita harus centang. Di sini ada transaksi pada 5 Januari, harus kita centang. Nah, kalau misalnya lalu kita enter. Nah, kalau misalnya di sini nanti ada banyak data, ada banyak tanggal, kita pilih aja yang sesuai sama soal. Kalau mintanya 5 Januari ya kita cuman input yang 5 Januari. Kalau misalnya 6 Januari ya 6 Januari, seperti itu. Setelah kita enter langsung kita record. Udah bersih, kita cancel. Oke, selanjutnya kita ada di tanggal 7. Ini ada return. Ingat ya, kalau return berarti nominal 5 ini harus dikasih tanda minus. Oke, caranya gimana? Caranya itu kita ke purchase, masih sama, lalu enter purchase. Suppliersnya siapa? Di sini dari Clason. Untuk termnya itu, kalau untuk return nggak ada termnya, berarti termnya ini abain aja, nggak usah diganti, nggak usah diapa-apain. Nah, terus untuk teksnya juga itu exclude ya, teksnya exclude, berarti ini diantik ya, ini ya, dia exclude berarti diantik, termnya tidak ada, kita abaikan. Selanjutnya kita ke purchase numbernya berapa? Purchase numbernya itu P16.003. Tanggal berapa? Di tanggal 7 Januari 2016. Nah, untuk supplier invoice-nya itu CL 16.001. Kita mampir ke layout karena
ini service, berarti kita oke, service. Udah bener ya, berarti langsung aja ke description-nya kita isi return. Oh, sorry guys. Jadi ini jobnya itu ternyata dia C ya. Tadi aku salah lihat, sorry banget. Jadi dia jobnya itu C. Jobnya itu ternyata C. Berarti dia itu item. Item bukan service. Nah, yang ini. Ternyata dia jobnya itu C. Jadi kita rubah. Kita mampir ke layout, ke bagian item, klik OK. Nah, di bill-nya dia kan return 5 barang ya, berarti minus 5. Ingat harus di minus karena dia return. Oh, untuk item number-nya itu dia DL. Price-nya berapa? Price-nya itu 400.000. Job-nya itu C. Tax-nya itu VAT. Selanjutnya di situ minta jurnal memonya itu diedit jadi purchase return. Oke. Untuk kategorinya dia ada CLP. Kalau udah sesuai kita record. Kalau udah bersih cancel. Nah, selanjutnya karena kita ada return ini harus dicatatkan. Caranya adalah dari purchase ke purchase register. Return and debit. Nah, tadi kan kita catatnya minus 5 ya. Jadi itu tujuannya. Kalau kita catat minus 5, dia biru-birunya ini akan muncul. Kalau kita nggak catat minus 5, maka dia nggak akan muncul. Makanya kalau return harus ditulis minus. Selanjutnya kita apply to purchase. Kita isikan informasinya. ID-nya itu P16.000. Tanggalnya 7 Januari 2016. Kemudian jumlahnya berapa? Kemudian ini for bill 3 Januari. Berarti untuk bill 3 Januari. Jadi yang ini ya. Nih, for bill 3 Januari. Yang 3 Januari, nah berarti yang ini, berarti kita ketik yang ini. Nah, dan kita enter. Setelah itu, kita record. Dia udah hilang ya. Langsung kita close. Selanjutnya kita ada di tanggal 14. Maksud aku tanggal 11. Cara penginputannya ini ada penjualan ya, berarti kita lewat sales. Kemudian enter sales. Kita masukkan sama caranya kayak tadi. Suppliersnya ada green lamp. Termnya itu 30. After IOM udah bener.
Kemudian untuk teksnya dia exclude, berarti ini diantik. Selanjutnya invoice numbernya S16001 di tanggal 11 Januari. Customer PO-nya ada GR 16.001. Kemudian dia yang diinputin apa? Dia yang diinputin itu barang. Berarti kita mampir ke layout, kita pilih item, kemudian klik OK. Dia itu berhasil menjualnya itu yang pertama ada 20 pack. Item numbernya itu RS. Price-nya itu 1.071.000. Untuk jobnya itu C construction. Teksnya itu dia VAT. Untuk penjualan yang kedua ada 20 pack juga. Item numbernya ST. Price-nya itu 1.020. Ini udah bener ya, 1.020. Kemudian jobnya itu construction, teksnya VAT juga. Lalu salespersonnya adalah Kim. Kemudian untuk kategorinya adalah PWT, Purwokerto. Kita cek apakah udah benar. Kalau udah benar langsung kita klik record. Oke, kita cek udah benar, klik record. Udah bersih, kita close. Selanjutnya kita ada di tanggal 14. Ada sales service. Caranya masih sama, penjualan service ya. Ke sale, lewat sale, kemudian enter sale. Kita inputkan sama kayak tadi ke Splendor. Suppliernya Splendor. Untuk them-nya dia COD. Oke. Teksnya dia include ya, berarti titik. Kemudian invoice numbernya S16002. Kemudian untuk tanggalnya adalah 14 Januari 2016. Customer PO-nya adalah SP 16.001. Oke. Nah, dia yang dijual apa? Dia yang dijual service. Berarti kita mampir ke layout, kita pilih service. Untuk description-nya di sini aku bakalan isi Rice Sale Service. Oke. Untuk akunnya itu 4.1.300 renovation. Amount-nya berapa? Nominalnya adalah 5.500.000.
Untuk jobnya dia service. Untuk teksnya dia adalah VAT. Oke, 5.500.000 sudah benar jobnya. Salespersonnya adalah Ain. Untuk kategorinya yaitu YGK. Kita cek apakah udah benar. Udah benar ya, berarti langsung kita record. Nah, sekali lagi di tanggal 14 ini adalah transaksi COD, berarti kita perlu melakukan pencatatan ya, seperti transaksi sebelumnya tadi ada yang COD, itu ada pencatatannya. Pembayarannya ini caranya yaitu pencatatan pembayarannya ini dilakukan dengan cara lewat sales, kemudian receive payment. Receive payment. Nah, pembayaran ini dimasukkan kemana? Receive payment-nya itu dimasukkan ke check account. Oke, jadi payment-nya itu dimasukkan ke check account ini. Jadi ini udah benar check account. Kalau misalnya dia pembayarannya ke petty cash ya kita ubah jadi petty cash nih, jadi petty cash. Kalau misalnya check account ya check account, karena ini check account berarti kita beli check account. Selanjutnya customernya itu adalah Splendor. Nah, kemudian ID-nya itu ID number-nya itu R16001. R16001, kemudian tanggalnya itu tanggal 14 Januari 2016. Oke. For invoice on 14 Januari ya. Ini jadi untuk invoice pada 14 Januari kita klik di sini. Untuk amount-nya kita inputin dulu yaitu 5.500.000. Nah, udah. Lalu kita klik di sini. Kemudian kita enter. Sudah kan? Kalau udah, langsung kita klik record. Cancel. Selanjutnya kita ada di tanggal 19. Issue Certain Credit Note. Cara pencatatannya gimana? Jadi di tanggal 19 ini ada pengembalian ya. Jadi pencatatannya nanti di bagian barangnya itu sama kayak return tadi, itu harus ditambahin dengan minus. Caranya kita ke sales, kemudian enter sales. Kita customernya kita input. Karena dia return pengembalian. Untuk customernya dia itu Splendor. Untuk dermnya kita abaikan karena dia return ya. Lalu untuk teksnya kita juga abaikan. Selanjutnya untuk invoice-nya, invoice number-nya itu S16003. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 19 Januari 2016. Customer PO-nya SP16.001. Oke, dia jobnya apa? Jobnya service. Ini udah service.
Oke, untuk description-nya di sini aku bakalan isi return karena dia jobnya service ya. Untuk account-nya oke, jadi dia ini adalah discount given nih ya, discount given. Berarti ini tadi aku edit jadi discount given. Untuk account-nya itu 53.000 nih, discount given. Oke, amount-nya adalah 500.000. Karena dia adalah diskon, berarti 500.000-nya kita kasih tanda minus. Minus 500.000. Kemudian jobnya adalah service. Teksnya adalah teksnya nggak ada, jadi kita biarin aja. Jadi di sini teksnya nggak disebutin. Jadi kalau misalnya di soal nggak ada, kita nggak perlu inputin di MyYob-nya. Kemudian untuk salesperson-nya adalah Ain. Kemudian kategorinya adalah YGK. Kita cek apakah udah bener. Splendor 500.000, discount given. Oh ini dia minta jurnal memonya diedit jadi sales discount. Sales discount. Oke, sudah, kita record. Cancel. Selanjutnya adalah di tanggal 23. Di tanggal 23 ini ada spend money. Oh sorry, ternyata di tanggal 19 ini masih ada yang kedua ya. Transaksi yang kedua yaitu pay refund. Jadi discount given yang kita masukin tadi itu harus dilakukan pencatatannya. Caranya adalah kita lewat sales, kemudian kita pilih sales register. Yang ini, kemudian return and credit. Nah ini, tadi kan kita masukin minusnya ya. Selanjutnya kita pilih pay refund. Oke, pay refundnya ini mau dibayar dari mana? Dia mintanya pay refundnya itu dari from petty case. Berarti yang ininya, yang check account ini diganti pakai petty case. Oke, selanjutnya check numbernya itu D 16.002. Tanggalnya adalah 9 Januari 2016. Amount-nya 500.000 ya, udah bener. Kemudian kita klik record. Nah ini udah hilang, kemudian kita close. Sekarang baru kita masuk ke tanggal 23. Tanggal 23 ini ada use spend money.
use spend money ini pencatatannya gimana? Kalau spend money berarti kita lewatnya di banking. Kemudian kita pilih spend money. Ini. Nah, selanjutnya kita isikan informasi-informasi yang dari soal use spend money payment paid from check account. Berarti ini check account, kalau dia petty cash ya petty cash. Selanjutnya cardnya ini terserah ya, kita mau pilih siapa, boleh AIN, boleh KIM. Kalau di sini aku mau pakai KIM, kita use. Check numbernya itu D16, kemudian untuk date-nya adalah 23 Januari 2016. Amount-nya adalah 2 juta. Oke, untuk account-nya adalah postage, yaitu dengan kode 64200. Ini postage use account udah bener. Untuk jobnya nggak ada, kemudian teksnya juga nggak ada ya. Selanjutnya kita ke kategorinya adalah CLP. Kita cocokin, kita lagi kerja di tanggal 23 ini. Use spend money, paymentnya 2 juta from check account, postage sepertinya udah benar semua. Ini 2 juta nominalnya, kemudian klik record, klik OK, sudah kosong, kemudian cancel. Selanjutnya kita ada di tanggal 28, receive money, masih sama, ini masih kelompoknya banking, jadi kita lewatnya banking, kemudian receive money. Kita isikan informasinya. Receive money itu to check account. Oke, berarti ini check account, to check account udah bener. Payroll-nya boleh pilih salah satu, boleh AIN, boleh KIM. Tadi saya udah pakai KIM, jadi sekarang saya mau pakai AIN. Oke, ID number-nya adalah R16002. Untuk tanggalnya yaitu 28 Januari 2016. Pembayarannya berapa? Pembayarannya itu for total 160.000. Oke, untuk account yang pertama itu interest income. Ini yaitu sebesar 175.000. Ya, jadi dari ini totalnya adalah 160 for interest income sebesar 175, terus dengan bank charge. Jadi kita kena charge, bank charge-nya itu kodenya 6. Oh, ini bank charge. Nah, dia udah keisi otomatis ya, minus 15.000. Jadi totalnya benar ya, 175 dikurangi 15.000 sama dengan 160.000. Kita masukin. Untuk teksnya itu nggak ada, kemudian kategorinya CLP. Record. Oke, untuk transaksi di sininya udah selesai.
Selanjutnya kita ada di nomor 6. Prepare journal entry to record the depreciation. Jadi kita bakalan lakukan pencatatan depresiasi atau penyusutan ya istilahnya itu dari gedung. Jadi kita akan melakukan pencatatan penyusutan dari gedung. Sorry. Jadi ternyata ada yang kelewat. Ini masih ada yang nyempil di sini nomor 5. Jadi kita bakalan inputin nomor 5 dulu ya sebelum ke nomor 6, yaitu ada perform BAM reconciles. Caranya adalah kita kerja di sini ya. Lewatnya banking, kemudian reconcile. Nah, reconcile-nya itu dari mana? For check account. For check account udah benar. Date-nya adalah 31 Januari 2016. Nah, ini ketiga ini semuanya harus kita centang. Nah, seperti ini. Sampai dia 0. Kalau udah 0 ini artinya udah balance, kerjaan kita tadi udah benar. Kalau misalnya udah benar, kita reconcile. Kalau masih belum benar, kita harus perbaikin dulu. Jadi jangan di-save dulu. Ini udah benar, berarti klik reconcile. Klik reconcile, cancel. Kemudian kita baru sekarang tanggal 5 udah, sekarang di tanggal 6. Yang ini ya. Kita catat nomor penyusutannya. Mulai dari nomor 6 sampai nomor 13 sampai nomor terakhir itu kita buat penyesuaian untuk menyesuaikan catatan akuntansi dengan realita yang ada. Di tanggal 6 ini kita bakalan melakukan pencatatan dari penyusutan gedung. Lewatnya adalah dari account, kemudian record journal entry. Setelah itu kita isikan informasi-informasinya. Jurnalnya. G 16.001. Tanggalnya adalah 31 Januari 2016. Memonya di sini aku bakalan tulis depreciation dalam kurung Januari karena untuk bulan Januari ya. Kemudian account-nya yaitu cost. Jadi cost-nya itu kita taruh di atas, ada di debit sebesar 200.000. Kemudian yang kedua itu akum, jadi akumnya itu di kredit. Nah, udah otomatis terisi. Selanjutnya kategori. Kategorinya adalah CLP. Nah, karena penyusutan yang kita catat ini bakalan berulang ya setiap periodenya. Periodenya adalah per bulan, berarti bulan Februari, Maret, dan seterusnya nanti pasti akan ada penyusutan gedung dengan nominal yang sama. Jadi di Mayop ini ada fasilitas sendiri supaya kita nggak input jurnal lagi. Jadi kita bisa langsung otomatis seperti itu dengan cara save as recurring. Save as recurring. Kita ini periodenya monthly, berarti ini monthly. Untuk bulan Februari, mulainya adalah bulan Februari di tahun 2016,
bulan Februari itu tanggalnya ada 29. Berarti kita mulainya di 29 Februari 2016. Monthly ya, ingat monthly. Kemudian klik save. Oke, kemudian record. Oke. Selanjutnya kita akan masukkan ke bulan Februari. Jadi tadi itu kan baru template-nya aja. Dan ini kita harus inputin ke bulan Februarinya. Caranya yaitu lewat list, lalu pilih recurring transaction. Ini. Nah, ini adalah template yang kita buat tadi. Kemudian kita pilih use recurring. Nah, ini kita masukin informasinya. Nah, kita kerja yang di sini ya. Nih, from 29 Februari. Untuk generalnya ada G 16.3 pada tanggal pada tanggal 29 Februari 2016. Ininya kita ganti jadi Februari. Oke. Kategorinya sama, CLP. Langsung kita record. Klik OK. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya adalah record the VAT clearing. VAT clearing adalah pajak pertambahan nilai ya. Jadi VAT clearing ini adalah pajak pertambahan nilai yang berasal dari selisih dari antara VAT collected dengan VAT paid. Cara pencatatannya yaitu dengan cara kita pilih account, kemudian record journal entry. Kita masukkan informasinya. Jurnalnya adalah G16.2 tanggalnya adalah 31 Januari 2016. Memonya prepare a journal entry. Kayaknya ini aku langsung aja VAT clearing gitu aja. Sebenarnya memonya ini terserah kalian ya mau dicatatin kayak apa. Sini aku mau VAT clearing journal gitu aja. Selanjutnya akunnya itu ada yang pertama tentu aja VAT collected-nya yang ini use. Oke, VAT collected-nya kita lihatnya itu di sini. Di bagian backstreet. Nah, ini balance sheet, dari balance sheet VAT clearing-nya ada di mana? Oh, ini. VAT collected dan VAT paid, yaitu ada 700 dan 900.000. Berarti VAT collected-nya
adalah 700.000. Berarti ini tadi harusnya VAT collected ya, udah bener. 700.000. Oke, bener kan? Di sini VAT collected 700.000 positif. Untuk VAT paid-nya adalah minus 900.000. Di sini VAT paid ini VAT paid adalah dikredit 900.000. Selanjutnya adalah VAT clearing. VAT clearing ini, nah dia bakalan otomatis keisi. Kita enter. Kemudian untuk kategorinya adalah CLP. Use kategori. Udah benar, kemudian klik record. Oke. Cancel. Nah, sekarang kita ada di tanggal 7. Oke, kita balik lagi. Kita ada di tanggal 7 ini. Tanggal ini kita disuruh untuk membuat penyesuaian inventory. Oke. Berarti caranya kita ke inventory. Kemudian pilih adjust inventory. Kita masukkan inventory journal number-nya itu I16.002. Tanggalnya tanggal berapa? 31 Januari 2016. Memonya adjust inventory. Item numbernya adalah RS. Kuantitinya adalah 2 pak. Untuk harganya adalah 810.000, udah benar. Kemudian untuk amount-nya adalah material yang ini. Kemudian job-nya adalah C, construction. Kategorinya adalah CLP. Kalau udah benar, klik record. Cancel. Selanjutnya adalah kita disuruh untuk memunculkan ya, atau ini minta dicetak ya, save in report folder. Jadi keenam jenis ini harus kita save reportnya. Caranya adalah kita ke bagian report, kemudian account.
Yang pertama itu ada account transaction accrual. Account transaction accrual berarti ini mampir ke customize. Kita cuma satu periode, berarti Januari to Januari. Kemudian display. Nanti aku bakalan kasih kunci juga, kunci jawaban dari jawaban aku, biar kalian tahu kerjaan kalian nanti udah benar atau belum. Setelah itu kita send to PDF. Aku bakalan save. Nah, ini di sini aku save. Kalau udah close, selanjutnya adalah standard balance sheet. Jadi di tutorial 1 kita udah input standard balance sheet ya. Nah, ini kita kita cetak lagi, display. Selanjutnya send to PDF. Close. Yang ketiga ada profit and loss accrual. Di banking, profit and loss accrual kita cari profit and loss accrual itu ada di mana. Profit and loss accrual. Oke, kita cari dulu profit and loss accrual itu. Ada di bagian sini. Oh, ini nih. Jadi profit and loss accrual, kemudian customize Januari to Januari, kemudian display. Nah, di sini dia kalau nggak ada dalam kurungnya seperti ini, berarti dia untung, net profit. Kalau misalnya nanti dia ada kurungnya, berarti dia loss atau mengalami kerugian. Kita send to dia juga. Selanjutnya data yang keempat adalah bank register. Bank register yang ini mampir ke customize. Udah bener Januari to Januari. Kemudian send to. Selanjutnya adalah reconciliation report. Terus reconciliation report. Kita cari dulu reconciliation report ada di mana. Oh, ini reconciliation report, mampir ke customize. Ini adalah 31 Januari 2016. Display. Oke. Send to PDF. Kemudian kita close. Sekarang adalah yang terakhir GST detail accrual. Berarti yang ini detail accrual mampir ke customize, selalu mampir ke customize. Display, kemudian kita send to PDF. Oke. Kemudian kita close. Udah selesai ya. Tadi kita udah send to PDF untuk 6 report ini. Selanjutnya di nomor 9. From security preference, log the account period for 31 Januari. Berarti kita disuruh untuk mengunci ya. Mengunci pekerjaan kita.
Caranya gimana? Kita ke setup, kemudian pilih preference, kita ke security. Nah ini log period ini, kemudian tadi mintanya itu 31 Januari, berarti ini adalah kita ganti 31 Januari 2016. Klik OK. Oke, udah selesai. Selanjutnya, jadi di nomor 9 juga tadi kita udah ngelog ya, kita udah log pekerjaan kita. Kemudian ini juga disuruh untuk backup your Mayap company data file. Caranya gimana? Kita ke file, kemudian backup. Nah, mintanya di backup yang apa? Mintanya yang di backup itu data file only, kemudian suruh di save dengan menggunakan nama kita. Jadi ini file only, bukan, jangan all data ya. Kemudian cek company file error, continue. Oke. Ini suruh di save dengan nama kita. Di sini aku tekan nama aku, kemudian kita save. Nah, kalau udah, berarti udah selesai nih. Di nomor 9 nya kita udah save tadi berupa data file only, kemudian cek company file error. Yang selanjutnya ada di nomor 10, from company data auditor transaction review for 1 Januari. Jadi kita caranya yaitu kita ke account, kemudian ke company data auditor. Selanjutnya kita ke transaction review, start date-nya dari 1 Januari ke 31 Januari 2016. Run review. Nah, ini ada tanda tanya ini bukan berarti salah, tapi emang kita disuruh ngecek aja kenapa kok dia ada tanda tanyanya. Nah, yang minta di display itu yang bagian scan for future date. Berarti yang ini kita display dia penyebab tanda tanya itu karena apa? Oh, ternyata ini pada transaksinya kita kan cuma di bulan Januari aja. Ternyata itu ada transaksi di bulan Februari. Nah, ini tuh dianggap temuan ya, jadi bukan salah karena kan tadi kita emang sengaja ya input di bulan Februarinya itu yaitu berupa penyusutan gedung ya. Nah, setelah kita buka ini minta di save to PDF seperti yang tadi, send to PDF. Aku save di sini. Save. Kalau udah kita close. Soal selanjutnya apa? Delete all related transaction on 7 Januari. Caranya gimana? Caranya itu kita ke account ya, kita udah di account, kemudian transaction journal. Di sini langsung kita ketik aja 7 Januari 2016. Nah, kita 7 Januari 2016 karena yang mau kita delete yang 7 Januari. Nah, ini kita all. Kemudian cara menghapusnya adalah kita pilih itu, kemudian klik kanan delete purchase. Nah, dia nggak bisa di delete. Kenapa? Karena pada transaksi nomor 9 tadi kita sudah melog pekerjaan kita, jadi nggak bisa diapa-apain. Nah, caranya kita harus
buka lognya dulu. Kita harus buka kuncinya dulu. Lewatnya adalah setup, kemudian ke bagian preference, ke security. Nah, lognya ini tadi kita buka, kita untick, kemudian oke. Balik lagi ke transaction journal, tanggal 7. Sekarang kita hapus. Nah, udah bisa kehapus. Kita hapus semua yang transaksi tanggal 7. Oke, kemudian kita close. Selanjutnya udah kita delete ya. Kita ke transaksi tanggal 12. Edit data recurring transaction. Oke, edit the recurring transaction template. Jadi kita disuruh untuk mengedit template-nya. Template-nya ya, bukan jurnalnya. Jadi kita lewatnya adalah list. Kemudian recurring transaction. Nah, template ini tadi kita bakalan edit. Template ini kita edit yang tadinya nominalnya adalah 200, kita edit menjadi 180.000 per bulan. Ini juga sama. Sudah, kategori sama-sama. Kita save. Kemudian kita close. Sekarang kita ada di tanggal 13. Kita disuruh buat report filenya item register detail ya, ini item register detail dengan tampilan seperti pada contoh ini. Jadi ini bukan kunci ya, ini adalah contoh dari tampilan yang harus kita tampilkan dari item register detail. Caranya gimana? Kita ke report account, kemudian kita ke item register detail. Kita cari dulu item register detail gimana. Item register detail. Oh, yang ini. Item, jadi mintanya item register detail. Kita klik, kemudian kita customize. Ini 1 Januari 2016 to 31 Januari 2016. Nah, kita report file. Kemudian contohnya kita hapus dulu semua. Dia mintanya tampilannya seperti ini, berarti ada 3 ya yang perlu ditampilin. Yang pertama ada item name, kemudian current value. Item, current value, kemudian display. Oke, ini tampilannya agak berbeda ya dari ini dengan yang ada di Mayop ini. Nggak apa-apa, agak beda karena memang adanya seperti ini. Nah, yang di bagian item description ini kita pindahkan karena kan item description-nya tuh ada di tengah ya. Jadi kita pindahkan current value-nya di pinggir. Caranya kita screen report dulu. Nah, ini ada gambar tangan ini, kita tarik seret gini. Nah, ini udah benar, tampilannya seperti ini. Agak berbeda sedikit tapi nggak apa-apa karena date-nya ini gandeng ya, DL, RS ini gandeng sama date-nya dia, jadi nggak bisa dipisah gitu. Setelah itu baru kita send to PDF. Close. Oke, udah selesai ya dari step awal sampai ke nomor yang 13 ini. Terima kasih udah nonton video aku. Semoga apa yang aku kasih tunjuk ke kalian bisa bermanfaat. Thank you. Goodbye.